Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita akan langsung membahas tuntas bab 4 dari sumber yang Anda bagikan. Judulnya menarik nih, Centenarian. Semakin tua Anda, semakin sehat diri Anda sebelumnya. Betul. Bab ini tuh benar-benar menantang ya anggapan kita selama ini tentang umur panjang. Jadi misi kita kali ini kita mau gali apa sih pelajaran sesungguhnya dari mereka yang hidup sampai 100 tahun lebih? Apa ini cuma soal ya untung-untungan gen aja atau ada sesuatu yang lain yang bisa kita ambil? Ayolah kita bedah bareng. Yang langsung bikin saya tertarik itu gimana bab ini di awal langsung bongkar mitos gitu ya. Iya Jadi kan? kan seringnya bayangin centenarian itu, wah pasti hidupnya sehat banget dari muda. Disiplin. Tapi data yang disajikan di sini, nanti kita lihat bareng, itu nunjukin gambaran yang lebih kompleks, kadang malah mengejutkan. Betul banget. Bab 4 ini dibuka dengan contoh yang, bikin kita mikir ya. Ada Jane Kelman yang katanya makan coklat sekilo seminggu. Ya itu legendaris. Terus Emma Morano yang makan telur mentah tiap hari sampai 117 tahun. Belum lagi studi Nir Barzilai itu loh, pada centenarian Yahudi Ashkenazi. Banyak dari mereka ternyata punya kebiasaan merokok, minum alkohol, kadang puluhan tahun gitu. Benar. Ini kan gimana ya? Apa artinya gaya hidup sehat jadi nggak penting dong kalau mau panjang umur banget? Nah, itu pertanyaan kunci. Studi Barzilai itu emang nunjukin kalau kelompok centenarian ini, kalau di rata-rata ya, nggak lebih patuh soal anjuran kesehatan dibanding orang lain di zaman mereka. Temuan ini tuh kayak, maksa kita nanya lagi, jangan-jangan ada faktor pelindung internal yang kuat banget ya di sebagian orang, sampai bisa ngalahin dampak gaya hidup yang kurang ideal itu. Oh, dan ini fokusnya geser gitu ya? Iya, jadi bukan cuma jangan lakukan ini itu, tapi lebih ke apa sih tameng biologis yang mungkin mereka punya. Kayaknya sih, mereka panjang umur meskipun punya kebiasaan itu, bukan karena kebiasaan itu. Oke. Kalau gitu, seberapa besar sih peran gen di sini? Dibandingin sama pilihan gaya hidup kita sehari-hari. Sumbernya bahas ini kan ya? Itu dia, poin krusialnya. Jadi ada studi kembar Skandinavia yang dikutip di bab ini. Studi itu nunjukin, secara umum nih ya, gen itu mungkin cuma kontribusi sekitar 20-30% lah untuk variasi umur. Cuma segitu ya? Tapi, nah ini tapinya, untuk bisa mencapai usia yang ekstrim, kayak 100 tahun lebih, peran gen ini tampaknya melonjak drastis. Punya saudara kandung yang centenarian, itu bisa ningkatin peluang Anda 8-17 kali lipat. Wah, gede banget itu angkanya. Kayak menang lotre genetik beneran ya? Bisa dibilang begitu. Tapi kalau gitu, terus apa gunanya dong kita capek-capek hidup sehat kalau ujung-ujungnya emang harus dapat tiket lotre genetik itu? Nah, ini dia nih. Pelajaran pentingnya buat Anda semua yang dengerin. Sumber ini negesin. Ya meskipun nyampe 100 plus itu mungkin perlu tiket emas genetik tadi, cara para centenarian ini ngejalanin tahun-tahun ekstra mereka, itu intinya. Ada pola yang menarik banget yang ditemuin. Oh iya, penasaran nih, pola apa tuh? Jadi, ada penelitian dari Tom Perls yang dibahas di bab 4. Dia mengungkap konsep kunci. Namanya kompresi morbiditas. Nah, ini bagian yang benar-benar bisa ngubah cara kita mandang penuaan. Kompresi morbiditas, gimana tuh maksudnya? Artinya gini, centenarian itu nggak cuma hidupnya lebih lama ya, lifespan-nya panjang. Tapi periode mereka sakit atau punya keterbatasan fisik di akhir hidupnya itu cenderung jauh lebih pendek. Oh, Mereka itu seolah-olah bisa nunda penyakit kronis, kayak penyakit jantung, kanker, atau demensia, sampai deket banget sama akhir hayatnya. Jadi masa sakitnya itu dimampatkan gitu. wow, jadi mereka nikmatin masa hidup sehat, health span ya istilahnya, yang lebih panjang. Bukan cuma total umurnya aja. Itu beda banget ya? Persis. Mereka itu dapat apa yang sumbernya sebut sebagai dekade bonus. Jadi ada tambahan tahun-tahun hidup dalam kondisi yang relatif bugar. Ini kan kontras banget sama pola umum, di mana penurunan kesehatan seringnya udah mulai tuh di usia paruh baya. Bener juga sih. Ini nunjukin target yang lebih realistis buat kita semua. Gimana caranya memperpanjang health span. Oh ya, ada detail menarik juga soal gender. Katanya, pria centenarian itu cenderung lebih sehat dibanding wanita centenarian. Oh gitu, kenapa ya?
Mungkin ya ini spekulasi ya, karena pria yang kondisi fisiknya lebih lemah itu udah kesaring atau tereliminasi lebih awal secara alami. Jadi yang sampai 100 itu yang benar-benar kuat. Oke, oke. Bab 4 ini kan juga nyinggung sedikit soal biologi di baliknya ya. Ada gen-gen tertentu gitu. Iya, benar. Disebutin beberapa contoh. Ada gen namanya APOE. Nah, varian E4 dari gen ini ningkatin resiko Alzheimer. Tapi varian lainnya, E2, malah sifatnya melindungi. Gen ini penting karena dia ngatur metabolisme kolesterol sama glukosa. Dua hal ini kan kunci banget buat kesehatan pembuluh darah dan energi sel jangka panjang. Terus ada satu lagi kan, FOXO3 ya? Betul, FOXO3. Itu digambarin kayak kepala departemen pemeliharaan seluler gitulah. Dia mastiin sel-sel kita diperbaiki dengan baik, metabolismenya efisien. Proses ini penting banget buat ngelambatin penuaan. Menarik. Yang lebih menarik lagi, aktivitas FOXO3 ini tampaknya bisa dipicu oleh stres ringan. Nah, ini mungkin ngejelasin kenapa tantangan yang terkontrol kayak olahraga atau puasa intermiten yang mungkin dibahas di bab lain ya, bisa bermanfaat. Oh, nyambung ya ke situ. Iya, tapi penting banget dicatat, nggak ada satu gen ajaib atau satu jalur tunggal buat jadi panjang umur. Kompleks banget. Iya. Penasaran nih, kalau gen-gen baik buat usia tua ini ada, kenapa nggak lebih umum aja gitu di populasi kita? Ada penjelasan dari sisi evolusi nggak yang disinggung di bab 4? Ada, secara singkat sumbernya ngingetin kita kalau seleksi alam itu fokus utamanya kan ke keberhasilan reproduksi. Oke. Nah, gen yang baru bikin masalah setelah kita selesai bereproduksi itu cenderung lolos dari tekanan seleksi, nggak keburu disingkirkan sama alam. Akibatnya, ya, gen-gen yang kontribusi ke penyakit degeneratif di usia tua itu masih banyak berkeliaran di populasi. Evolusi nggak secara langsung milih kita buat hidup panjang banget setelah masa reproduksi selesai. Oke, paham. Jadi setelah kita bedah bab 4 ini nih, apa yang kesimpulan utama yang bisa Anda ambil gitu? Pelajaran paling penting dari bab 4 ini menurut saya bukanlah buat niru kebiasaan makan coklat sekilo seminggu atau ngerokok kayak contoh ekstrim tadi ya. Itu kan kasus langka banget. Iyalah, jangan ya. Jangan. Pelajaran utamanya itu adalah mengadopsi tujuan dari para centenarian, yaitu memaksimalkan tahun-tahun sehat Anda, si health span tadi, dengan cara menekan periode sakit selama mungkin. Jadi fokusnya di situ ya, strategi buat memperpanjang health span, bukan cuma mikirin lifespan. Kita mungkin nggak bisa milih gen, tapi kita bisa milih strategi kesehatan kita? Tepat sekali. Tujuannya adalah gimana caranya nunda penyakit kronis dan memperpendek masa sakit di akhir hayat. Ini nyambung banget kan kepentingannya jaga kesehatan metabolik, kekuatan fisik, fungsi kognitif, yang kayaknya dibahas lebih dalam di bagian lain sumber Anda. Sip. Dan sebagai penutup nih ya, mungkin satu pemikiran buat Anda semua renungkan. Mungkinkah rahasia sebenarnya itu bukan cuma soal gen spesifik yang dipunya centenarian, tapi lebih ke interaksi unik antara gen-gen itu dengan pilihan hidup dan lingkungan mereka sepanjang hayat? Menarik itu. Kalau kita bisa ngerti interaksi kompleks itu lebih baik, mungkin ada pelajaran berharga juga buat kita-kita yang nggak dapat lotre genetik. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.